Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, bring out the show. Oke, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di dalam podcast Hi Brother, Hijrah Brother Podcast, di mana podcast ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang bersifat inspiratif, memotivasi, dan juga tentunya tentang cerita hijrah tamu undangan kita kali ini ya. Bersama saya Ahmad Fauzi Ma'luf, dan podcast ini dibawakan oleh Moza Indonesia. Tentunya tanpa Moza Indonesia kita tidak dapat membuat podcast bagus ini ya. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan ada tamu undangan yang sangat bagus ya, sangat inspiratif dan sangat bisa menjadi cerita yang bisa memotivasi. Dia adalah CEO muda Moza Indonesia. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arizal Mutakin. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baiklah. Fauzi. Iya, biasanya nih di Moza kita selalu memanggil namanya Kang Rizal ya, Kang. Baik, nah banyak orang yang nggak tahu nih, Kang Rizal di masa muda sudah menjadi CEO Moza Indonesia dan membawa Moza Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, saya pengen tahu nih cerita bagaimana sih seorang Kang Rizal mencapai atau menjadi sebuah sesuatu posisi yang sangat inspiratif ini. Jadi bagaimana Kang Rizal ceritanya? Coba boleh ceritakan? Oke, terima kasih Kang Oji. Saya di Moza sejak usia 24 tahun ya. 2018 saya memimpin Moza. Kalau dibilang bagaimana caranya, saya juga bingung menjelaskannya harus seperti apa, karena ini memang Allah yang ngasih, Allah yang nuntun saya bisa ada di titik ini gitu kan, untuk bisa memimpin PT Moza. Tapi yang jelas kalau saya misal ingin memberikan advice kepada anak-anak muda zaman sekarang adalah memperbaiki respon dari hal-hal terkecil. Responsibility itu sangat penting sekali, karena kadang kita tidak pernah tahu rezeki kita lewat siapa, lewat orang yang mana. Bisa lewat teman kita, bisa lewat kerabat kita, bisa lewat dosen, guru, atasan atau siapapun itu. Karena saya pun dengan owner Moza Indonesia, Teh Dini Fitriah, itu bukan saudara, bukan kenalan lama, atau tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali, tidak ada. Jadi kami waktu itu bertemu di Malang pada saat saya sedang menjadi panitia bisnis coaching. Grounded Business Coaching, waktu itu saya menjadi fasilitator. Saya lulus kuliah 2016 waktu itu. 2016 akhir, 2017 saya bekerja di Grounded Business Coaching. Nah, di Grounded Business Coaching ini datanglah para pebisnis dari berbagai kota di Indonesia untuk belajar bisnis di Malang. Saya mendampingi Coach Fahmi waktu itu sebagai fasilitator. Setiap peserta saya layani dengan sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, termasuk Teh Dini, owner Moza. Nah, qadarullah waktu itu Teh Dini menjadi salah satu peserta di bulan Oktober 2017 kalau saya tidak salah. Entah apa yang membuat Teh Dini tertarik untuk merekrut saya waktu itu. Teh Dini minta saya untuk memimpin perusahaannya. Saya bilang sama beliau, Teh, saya baru lulus kuliah. Tahun lalu 2016 saya baru lulus kuliah, saya belum punya pengalaman memimpin perusahaan, saya belum pernah memimpin bisnis. Teh kok percaya sama saya gitu. Nah, ya, tadi dibilang, tadi ini melihat potensi dari saya katanya, dan saya memang pernah memimpin, tapi hanya organisasi kecil di himpunan mahasiswa gitu kan. Sedangkan ini perusahaan memimpin karyawan dan berbayar gitu kan. Maksudnya kalau di Hima kan relawan, kalau ini kan orang kerja digaji dibayar gitu kan. Tapi tadi ini memberikan kesempatan saya untuk itu, dan ya sejak 2018 saya membantu Moza membangun waktu itu awal PT Moza Sinergi Indonesia dari bulan Februari 2018 ya sampai sekarang sudah 4 tahun. Saya di sini alhamdulillah banyak suka dukanya di sini. Tapi tadi kalau ditanya gimana caranya
ya kalau dilihat dari cerita tadi kan tidak menduga-duga ya gitu. Tidak ada saya merencanakan atau mengajukan proposal untuk menjadi CEO di sebuah perusahaan, tidak ada. Yang saya lakukan adalah, nah ini mungkin yang bisa diambil pelajaran untuk para kaum muda, anak-anak khususnya mahasiswa atau anak-anak muda zaman sekarang, adalah ketika diberi amanah apapun, sekecil apapun itu, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik gitu. Jadi respon ability kita ketika diberikan amanah oleh orang lain itu selalu maksimal, selalu berikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu tanggung jawab apa lagi yang akan diterima di masa depan nanti. Nah, kalau amanah yang kecil saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka bagaimana mungkin orang lain percaya untuk memberikan tanggung jawab atau amanah yang lebih besar lagi gitu. Nah, saya waktu itu mungkin Teh Dini melihat di antara sekian banyak fasilitator, karena bukan cuma saya di sana. Bukan cuma saya fasilitator di sana, itu ada beberapa orang. Di antara semua fasilitator mungkin saya yang dinilai oleh beliau paling impresif bagi beliau gitu. Apakah dari segi cara saya menyampaikan materi, apakah dari segi cara saya melayani peserta dan lain sebagainya. Dan memang saya waktu di sana betul-betul ingin melakukan yang terbaik, karena saya di sana pertama dibayar, iya, yang kedua mendapatkan ilmu, yang ilmu itu mahal sekali, 5 juta orang harus bayar untuk duduk di kelas itu selama 5 hari, sedangkan saya gratis. Maka sebagai rasa syukur saya melakukan job desk saya, melakukan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu itu saya melayani Teh Dini, membantu Teh Dini dalam mengerjakan tugas-tugas dari para coach. Yang entahlah apa yang membuat Teh Dini mempunyai pikiran ini saya rekrut aja jadi CEO Moza gitu. Saya juga nggak ngerti gitu kan. Dan Teh Dini saya kasih tahu gitu, saya nggak menjanjikan apapun. Saya tidak menjanjikan bahwa saya punya pengalaman ini, karena memang tidak punya gitu kan. Jadi Teh Dini kalau mau merekrut saya, ya silakan nih, saya dengan segala konsekuensinya saya seperti ini, tapi saya mau belajar gitu. Ya alhamdulillah saya bisa untuk beradaptasi di sini dan membangun sampai hari ini gitu kan. Apalagi dihadapkan dengan pandemi selama 2 tahun terakhir ini juga tidak mudah gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah, kalau menurut saya, yang pertama adalah ini rezeki Allah yang mengasih ya. Betul. Apapun itu. Tapi ini juga ujian bagi saya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, yang pertama kita harus meyakini bahwa rezeki itu dari Allah. Jalannya itu terserah Allah dari mana saja, hakikatnya dari Allah. Yang kedua adalah, menurut saya responsibility itu penting. Responsibility, dan itu reputasi, kemudian karakter, kepribadian, respon kita dalam melaksanakan tugas, respon kita dalam organisasi kecil, misalnya di OSIS, di himpunan, atau di organisasi eksternal lainnya. Orang lain menilai, orang lain melihat, sekalipun orang lain tidak berinteraksi langsung dengan kita, tapi setiap orang yang melihat kita, setiap orang yang ada di lingkungan kita, terdekat kita, mereka melihat bagaimana cara kita bekerja, mereka melihat bagaimana cara kita merespon, mereka melihat bagaimana cara kita mendapatkan tugas dan mengerjakannya gitu. Nah, bisa jadi orang lain tadi yang tidak berinteraksi langsung, itu mereka melihat secara diam-diam bahwa ini anak kayaknya jujur, ini anak kayaknya amanah, ini anak kayaknya pintar, ini anak kayaknya begini. Sehingga ketika kesempatan itu datang, maka biasanya orang yang memiliki responsibility yang baik itu akan mempunyai kesempatan lebih besar dibandingkan orang yang lain. Saya kasih ilustrasi sederhana saja. Misalnya gini, dalam sebuah organisasi kecil, misalnya semua orang diberikan tugasnya sama, durasi waktunya sama, tapi akan ada orang-orang yang mengerjakannya dengan asal-asalan, akan ada orang-orang yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, walaupun itu tugas nggak penting misalnya, walaupun itu tugas sepele gitu kan. Nah, tapi dari pekerjaan yang sepele itu, orang yang memberikan tugas itu dia akan menilai, orang lain juga akan menilai. Maka ketika tugas yang sepele saja dikerjakan dengan baik, maka ketika ada kesempatan lagi untuk diberikan tugas yang lebih besar, maka dia akan mendapatkannya gitu. Jadi saya waktu itu, apapun amanahnya, apapun pekerjaannya, bismillah saya kerjakan dengan baik ya. Alhamdulillah, itu juga membangun citra personal branding saya di mata orang lain, bahwa Rizal itu begini gitu kan. Dan itu tidak bisa
dipalsukan, itu tidak bisa dibuat pencitraan di pura-pura gitu kan, karena karakter kita orang tahu aslinya kayak gimana kok. Betul. Itu saja Kang Oji. Ya, tapi saya pengen nanya nih, apa challenge terbesar nih Kang Rizal di dalam membangun Moza Indonesia selama 4 tahun terakhir nih? Ada nggak challenge yang terbesar yang mungkin bisa Kang Rizal share sampai sehingga itu menjadi kesulitan Kang Rizal ketika membangun Moza sehingga bisa sampai sekarang ini? Coba. Membangun SDM ya, kalau menurut saya challenge terbesarnya itu, karena selama 4 tahun terakhir ini yang baru saya rasakan, SDM sudah mulai cukup solid dan sesuai dengan apa yang saya harapkan itu ya sejak 2020 atau 1,5 tahun terakhir ini gitu. Nah dari awal 2018, 2019 itu saya cukup mengalami banyak pergolakan dalam segi SDM, orang keluar masuk, kemudian ada karyawan yang waktu itu melakukan demo, kemudian tidak sepaham dengan pimpinan, memprovokasi karyawan yang lain dan lain sebagainya gitu kan. Itu tantangan terbesar sih kalau bagi saya, membangun organisasi yang dimana orang-orangnya itu satu visi, satu misi, satu value gitu. Karena mau gimana pun juga pemimpin perusahaan itu ibarat nahkoda dalam sebuah perahu atau dalam sebuah kapal. Nah, kalau misalnya ada awak kapalnya atau orang-orang yang ada dalam kapalnya itu yang tidak memiliki tujuan yang sama, maka bermasalah gitu kan. Nah, ini aset terbesar bagi sebuah perusahaan. SDM itu aset terbesar. Jadi kalau SDM-nya berkualitas, insya Allah tujuan perusahaan juga akan lebih mudah untuk dicapai gitu kan. Dan yang paling penting adalah ketika kita mempunyai SDM yang satu frekuensi, yang satu visi, satu misi, di mana kita memiliki pemahaman yang sama terkait makna bekerja, terkait bagaimana kita harus bekerja. Betul. Maka dalam hari-harinya juga, dalam kesehariannya juga ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi, itu bawaannya nanti akan have fun gitu kan, akan enjoy gitu kan, tidak akan ada merasa. Dulu waktu 2018 2019 tuh suasana kantor tuh kurang enjoy gitu, kurang nyaman karena merasa ada beberapa orang yang seperti duri dalam daging gitu kan, yang seperti membicarakan di belakang, menjelek-jelekan atasan di belakang, kemudian memprovokasi karyawan lain untuk begini dan itu tuh kerasa banget gitu kan, lingkungan kerjanya seperti itu. Yang nomor satu itu kalau menurut saya membangun SDM. Nah, baru jadi ibarat pondasi SDM sistem nih sekarang, saya bersama teman-teman di Moza, alhamdulillah kita membangun sistem, membangun website, membangun apa-apa pondasi di Moza ini. Nah, sehingga ketika itu sudah menjadi pondasi yang kuat, baru kemudian kita gas mau capai apa tujuan lainnya, omsetnya. Jadi ini pondasinya gitu kan. Kalau rumah mah ini pondasinya tinggal mau dibikin berapa lantai aja gitu kan, kuat. Tapi kalau pondasinya rapuh, SDM tadi, kalau SDM-nya rapuh, maka bahaya untuk organisasi. Betul. Kalau misalnya ngegas bisa bubar tengah jalan atau bisa berantakan dan lain sebagainya. Itu Kang Oji. Dan kita tahu di Moza itu memang mengutamakan nilai-nilai Islami ya, dan itu sangat kentalnya itu gara-gara ya salah satu sebabnya adalah Kang Rizal sebagai CEO. Nah, saya pengen tahu kenapa bisa Kang Rizal itu beda dari yang lain, lebih mengutamakan nilai-nilai Islami ketimbang dari yang lain, salah satunya. Kenapa? Begini, saya punya pemahaman ya yang diajarkan oleh guru-guru saya juga, bahwa bisnis itu jadikan sebuah alat, bukan sebagai tujuan. Bukan cuma bisnis, dunia itu jangan dijadikan tujuan, tapi dijadikan perantara, dijadikan alat untuk mencapai tujuan kita yang sesungguhnya. Nah, tujuan kita yang sesungguhnya itu kan akhirat, surga gitu kan. Nah, kita bekerja, kita berbisnis, gimana caranya bisnis ini menjadi jembatan kita bisa masuk surga gitu. Orang kerja, gimana caranya kerjaannya ini bisa nambah amal solehnya, bisa nambah pahalanya, bisa nambah kebaikannya, sehingga kelak ketika nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban, pekerjaan kita ini bisa
menambah atau berkontribusi terhadap amal soleh kita, memberatkan pahala kita sehingga kita masuk surga nanti gitu. Makanya saya membangun nilai-nilai Islam di Moza gitu kan. Saya mewajibkan untuk membaca Al-Quran gitu kan. Kita ada kajian, kita undang ustadz, ustazah gitu kan. Kita budayakan budaya-budaya Islam di sini, sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Itu karena memang tujuannya akhirat gitu kan. Kita kerja, kita bisnis itu untuk apa sih gitu kan? Mau apa, kemana gitu kan? Kita hidup di dunia cuman sementara kok, cuman sebentar gitu. Kalau tujuannya bukan akhirat, tujuannya dunia, memperkaya diri atau tujuan-tujuan dunia lainnya, maka sangat pendek sekali, sangat sempit sekali gitu. Makanya ya saya nggak pernah bosan gitu kan untuk mengingatkan, termasuk diri saya juga sendiri, bahwa kita luruskan niat yuk gitu. Kita bekerja untuk apa gitu kan? Jangan sampai kita bekerja cuman dapat capeknya doang gitu. Iya, betul. Masuk jam 8, pulang sore, dapat capeknya doang. Sayang banget. Kita harus dapat juga ibadahnya, kita harus dapat juga pahalanya gitu kan dari bekerja ini. Kita bisnis nolong orang gitu kan, kita dalam aktivitasnya ini berkah nggak, Allah ridho nggak gitu kan, ada yang haram nggak, ada yang subhat nggak gitu kan, ada riba nggak gitu. Nah semua proses dari hulu sampai hilir ya, dari mulai produksi sampai pengiriman itu harus dipastikan semua prosesnya baik, semua prosesnya halal, karyawan mendapatkan gaji yang halal, yang berkah untuk menafkahi keluarganya, untuk beli beras untuk makan sehari-harinya, kemudian menjadi darah daging mereka, kemudian digunakan tenaganya untuk ibadah dan seterusnya. Itu yang saya tekankan dan saya pegang kuat-kuat gitu kan di Moza. Ya selama saya memimpin, setidaknya selama saya memimpin, nilai-nilai ini akan dipertahankan. Ya kalau misalnya nanti pemimpinnya udah bukan saya lagi, ya kebijakannya gimana pemimpin yang baru dong gitu kan, terserah. Cuman ya itu, saya ingin ya kita kerja ini ibadah gitu kan. Kita kerja ibadah, nilai-nilainya nilai-nilai ibadah, tujuannya adalah mencapai surganya Allah gitu kan. Dan bersama-sama, bukan cuma ownernya saja, bukan cuma CEO-nya saja, tapi juga semua karyawan yang terlibat, yuk kita bareng-bareng gitu kan, supaya kita ke surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Nah ini super sekali ya Kang. Tapi biasanya dalam bisnis itu kan pasti ada ingin ada peningkatan atau end goals-nya untuk tahun ini nih. Kira-kira Kang Rizal sudah menyiapkan pastinya tujuan untuk Moza Indonesia di bawah kepemimpinan Kang Rizal. Kira-kira apa tuh dalam tahun ini? Ya tahun ini kita berusaha untuk meningkatkan omset ya, karena 2 tahun terakhir kita pandemi, omset mengalami penurunan, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan karena banyak bisnis di luar sana yang harus tutup, yang harus membubarkan karyawannya, mem-PHK banyak karyawannya. Moza bertahan tapi masih bisa profit gitu ya, tidak sampai minus, tidak sampai rugi, tidak sampai boncos, kita masih bisa profit, hanya saja profitnya tidak eksponensial gitu kan, secara omset masih belum mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir ini sejak pandemi lah gitu kan. Ya target kita di tahun ini, tahun 2022 sih harapan saya ekonomi bangkit ya. Bukan cuman kita saja, tapi Indonesia, negara kita juga ekonomi bangkit gitu. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat terus, kita keluar dari resesi gitu kan, masyarakat bisa kembali bergerak ekonominya, daya beli kembali naik gitu ya. Busana Muslim, kita bentar lagi menyambut Ramadan, kita tentu menyiapkan untuk masa panen di bulan Ramadan ini. Ada sarimbit, ada mukena dan lain-lain gitu. Kita sudah tentukan target di awal tahun di mana kita akan harus bertumbuh tahun ini gitu kan. Insya Allah tadi kan sudah saya sebutkan bahwa urusan SDM insya Allah sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa pot yang masih belum ada timnya, tapi secara tim inti sudah cukup lah gitu kan. Kemudian urusan produksi juga sudah cukup tenang saya, karena sudah punya beberapa vendor atau tempat-tempat produksi yang memang sudah bisa menghandle produksi kita. Urusan operasional
tim warehouse, sistem penyimpanan barang, sistem pengiriman itu juga sudah cukup tenang karena sistemnya kita sudah buat. Kemudian tim konten, tim desain grafis juga sudah cukup stabil dengan tim yang cukup kompak sekarang. Ya sekarang tinggal ini saja, tinggal marketing, tinggal sales, tinggal omset. Kita coba tingkatkan untuk tahun ini, kita fokusnya ke sana. Coba naikin lagi ya, Kang. Dan saya tahu nih bahwa Kang Rizal ini adalah family man ya, dalam arti kata memang bukan hanya CEO tapi juga seorang suami dan juga bisa dibilang dai juga ya kepada internal Mozanya ya. Jadi kebetulan nih ada yang lagi viral nih Kang, tentang sekarang itu ada serial TV yang layangan putus, mungkin Kang Rizal sudah tahu ya, gimana serial TV ini menceritakan tentang bagaimana seorang suami yang bukan hanya masalah dia itu berselingkuh, tapi yang bikin hitsnya adalah perjalanan di mana dia sendiri juga seorang suami yang baik, dan juga ada YouTube-nya tentang dakwah juga, tapi dia tega-teganya berselingkuh di belakang istrinya. Nah, menurut Kang Rizal tentang layangan putus atau cerita layangan putus ini, bagaimana nih pendapat Kang Rizal tentang cerita ini? Karena ini cerita real, Kang. Jadi gimana? Layangan putus ya? Iya. Ya ini viral ya kemarin berawal dari tulisan di grup Facebook sampai Betul. jadi buku, jadi film gitu. Saya belum nonton sebetulnya, sekilas saja, tidak sampai selesai gitu. Iya. Tapi cukup tahulah ceritanya gitu. Cukup tahu ya kan? Ada suami istri, kemudian ada orang ketiga, selingkuh, ya diibaratkan seperti layangan putus rumah tangganya begitu kurang lebih. Nah, kalau menurut saya, kalau dilihat dari ceritanya ya, istri sahnya cantik, pinter, dokter gitu ya, punya anak yang cantik juga, kaya, berkecukupan. Artinya kalau dipikir-pikir mah kurang apa istrinya? Iya, betul. Kalau orang melihat kurang apa istrinya, kok istri secantik itu bisa selingkuh gitu kan. Padahal sudah kaya, punya segalanya gitu kan, dia sudah punya jabatan juga sebagai direktur di perusahaan. Untuk apa selingkuh dan kenapa selingkuh gitu kan? Nah, kalau saya melihatnya begini, kalau sering saya sampaikan juga di Winning Time tentang rumah tangga gitu, bahwa ketika seseorang menikah, laki-laki maupun perempuan, itu juga dia tujuan menikah apa? Kalau tujuan menikah hanya sekedar melampiaskan syahwat, hanya sekedar urusan harta, maka pasti akan ada yang lebih. Pasti akan bosan, jenuh gitu. Misalnya tadi dia menikah, istrinya padahal cantik, terlihat sempurna. Tapi yang namanya rumah tangga itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya dari pasangannya dia. Pasti ada masalah gitu dalam rumah tangganya. Apakah itu masalah biasanya nggak jauh-jauh dari penyakit, hutang, masalah keluarga, itu nggak jauh-jauh. Nah, ketika ada masalah itu, kalau misalnya tadi niatnya nggak benar, secara dia awal niat menikahnya nggak benar, maka dia biasanya akan berpaling, maka dia akan berpikir untuk mencari perempuan yang lain, maka dia akan berpikir untuk berpisah, untuk menikah lagi, atau untuk selingkuh gitu kan. Karena mungkin apa yang dia inginkan, ekspektasinya tidak sesuai dengan realitanya gitu. Nah, kalau menurut saya, kembali lagi ke tujuan si laki-lakinya ini, si Aris ini, namanya Aris, kan Aris. Aris ya, Mas. Si Aris ini dulu menikah karena apa? Gitu. Kenapa dia menikah? Karena kalau seorang suami istri menikah, tujuannya lagi-lagi karena ibadah. Tujuannya ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Tujuannya ingin bersama-sama masuk surga, bersama-sama dalam ketaatan. Maka setiap ada permasalahan dalam rumah tangga, setiap dia lelah melayani suami atau suami mencari nafkah kepada istrinya, maka semua itu ujung-ujungnya muaranya adalah
ingin mendapatkan ridhonya Allah. Betul. Nah, dalam perjalanannya nggak mungkin seperti Cinderella dan pangeran yang hidup bahagia selama-lamanya. Nggak mungkin, nggak ada rumah tangga yang seperti itu. Nah, ini juga sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Pasti. Kita melihat siapa sekarang rumah tangga atau suami istri yang terlihat perfect di media sosial, artis-artis gitu ya, atau pangeran kerajaan Inggris sekalipun terlihat royal, terlihat wah luar biasa, pasti ada masalah. Cuman kita nggak tahu aja, karena kan nggak diumbar. Yang diposting di Instagram yang baik-baiknya aja gitu kan, yang diupload di YouTube yang senang-senangnya aja. Tahu-tahu ada berita cerai aja, kan kita nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Nah, yang jelas kita harus meyakini bahwa kita semua itu pasti akan diuji. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Dua-duanya adalah ujian. Dan dalam rumah tangga jelas setan tidak akan membiarkan suami istri dalam rumah tangga rukun, akur, adem, ayem, wafat, masuk surga. Nggak akan, karena dalam pernikahan itu ibadah, semuanya ibadah. Berbeda dengan orang pacaran. Kalau orang pacaran kan maksiat semua tuh. Nah, kalau orang pacaran, setan malah mendukung gitu kan. Udah pacaran aja, udah berzina saja gitu kan. Tapi kalau orang menikah, maka setan akan menggoda bagaimana agar suami istri ini bercerai, akan berpisah. Karena memang ada satu setan namanya setan siapa? Dasim. Saya juga lupa. Setan Dasim yang job desk-nya itu untuk membuat cerai pasangan suami istri gitu. Job desk-nya memang itu gitu kan. Ada beberapa nama-nama setan. Nah, setan Dasim ini salah satunya untuk membuat suami istri bertengkar, bercerai sampai ujung-ujungnya cerai. Dan ketika setan berhasil membuat rumah tangga ini bercerai, itu prestasi yang luar biasa, diapresiasi oleh iblis, yang diceritakan dalam hadis Rasulullah bahwa iblis itu punya singgasana di lautan yang setiap hari para anak buahnya ini lapor, kamu sudah membuat apa? Oh, saya sudah membuat orang membunuh, saya sudah membuat orang korupsi. Nah, itu biasa saja. Tapi ketika ada yang lapor anak buahnya, saya sudah membuat suami istri bercerai, nah, itu diapresiasi. Wah, kamu keren, kamu hebat, sini duduk didudukan di samping singgasananya iblis gitu katanya. Itu betapa luar biasanya prestasi untuk membuat rumah tangga bercerai gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya sadar, suami istri ini sadar ketika mau menikah bahwa kita pasti diuji ya gitu kan. Kita pasti ada masalah. Nah, ketika ada masalah, kita hadapi bareng-bareng, kita minta solusinya sama Allah. Apapun itu masalahnya gitu kan. Bareng-bareng. Maka insya Allah nanti ketika ada masalah, apapun ya itu ya, misalnya penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa aja itu masalah, bareng-bareng berduanya untuk yuk kita selesaikan masalah ini bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau yang tadi lari ke pelakor, lari ke selingkuhan, maka saya yakin itu tujuannya bukan mendapatkan ridha Allah gitu kan. Tujuan dia menikah gitu kan. Ya bisa jadi misalnya tujuannya adalah untuk melampiaskan syahwat. Nah, ketika misalnya dalam rumah tangganya ternyata istrinya tidak memuaskan dia, maka dia akan mencari wanita lain untuk memuaskan dia gitu kan. Atau tujuannya untuk harta. Ketika dia menikah kemudian bangkrut, hartanya habis, ya dia cari lagi yang kaya gitu kan. Kalau tujuannya harta gitu. Pokoknya kalau tujuannya dunia, kalau tujuannya bukan Allah, bukan ridha Allah, maka rumah tangga itu akan rentan gitu kan. Dan sulit untuk sustain, sulit untuk istiqomah, sulit untuk bisa bertahan, sulit untuk bisa bersama dalam ketaatan gitu kan. Kita kan selalu mendoakan kepada orang yang baru menikah itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair gitu kan. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu gitu. Itu dalam hal yang baik-baik. Jadi misal bisnisnya sukses, pekerjaannya baik gitu kan, kemudian hartanya, anaknya soleh semua. Nah, itu harus didoakan berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, khawatir akan menjadi malapetaka gitu kan. Misalnya waktu miskin mah akur suami istri teh gitu ya, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain, sholat rajin gitu kan. Tapi begitu dia berbisnis, kemudian bisnisnya sukses, kaya raya, mulai tuh sholatnya ditinggalin, mulai rumah tangganya ribut, bercerai segala macam. Itu ciri-ciri tidak diberkahi. Yang kedua, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Nah, ini dalam makna yang buruk-buruk.
ya, diuji dengan penyakit, diuji dengan bisnisnya bangkrut, di PHK, kemudian masalah-masalah lainnya yang bagi kita, menurut kita itu masalah buruk lah. Kalau tadi kan yang baik-baik. Nah, ini juga harus didoakan berkah gitu kan. Karena kalau tidak didoakan berkah, banyak loh pasangan yang ketika suaminya pengangguran, ketika suaminya di PHK, ketika suaminya bangkrut bisnisnya, istri minta cerai. Iya betul. Makanya harus didoakan berkah gitu kan, karena setiap nanti ada kebaikan atau keburukan dalam rumah tangga, kita bisa tetap bertahan dalam kebaikan gitu kan. Wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan gitu. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita mendatangi pasangan yang baru menikah. Kita harus bertahan gitu kan. Nah, ini kalau misalnya si Mas Aris ini tadinya miskin, ya kan, dari ceritanya itu sebelumnya miskin tuh. Iya, betul. Miskin. Si istrinya, si Kinannya ini kan kaya, dokter gitu ya. Dokter. Menikah mereka. Nah, kemudian jadi naik tuh. Jadi direktur lah gitu kan si Mas Arisnya. Ketika jadi direktur, punya mobil mewah, punya uang, kaya, selingkuh. Ya kan? Selingkuh. Nah, ini contoh ketika diberikan kebaikan, maka larinya ke hal-hal yang buruk. Ini contoh rumah tangga yang tidak diberkahi tadi gitu. Kalau pas miskin mah baik, Nah, ya kan? Pas miskin mah baik, pas melarat mah baik gitu kan, nggak ada kepikiran selingkuh. Tapi begitu jadi direktur, begitu kaya raya, mulai nih, gue kan kaya, gue kan punya harta, bisa dapetin perempuan yang mana saja. Istri saya, misalnya istri gue nih suka bikin pusing di rumah, suka marah-marah, nggak nyaman, maka dia cari perempuan yang lain. Nah, kalau didoakan berkah, ini nggak akan terjadi. Kalau rumah tangganya berkah, miskin soleh, kaya juga tetap soleh gitu. Begitupun sebaliknya, lagi baik-baik nih, soleh, balalager, harmonis, sakinah. Begitu ambruk, bangkrut bisnisnya, kena penyakit, masalah di mana-mana segala macam. Kayak Kang Dewa tuh misalnya. Kang Dewa kan baru nikah, 2 minggu setelah menikah itu langsung punya hutang 7 miliar. Kisahnya kan seperti itu, punya Dewa hutang 7 Eka miliar. Prayoga, Dewa Eka ya? Prayoga. Yeah. Punya hutang 7 miliar, 2 minggu loh, 2 minggu baru menikah. Memang kondisi waktu itu rumah tangga Kang Dewa masih ya biasa-biasa saja gitu kan. Tapi memang waktu itu Kang Dewa menghimpun orang-orang untuk berinvestasi, tapi ternyata beliaunya juga kena tipu. Tapi dia harus mengganti uang sebanyak 7,7 miliar. Istrinya masih tetap setia. Betul. Istrinya masih tetap mendampingi di masa-masa terendahnya Kang Dewa tuh kan. Kemudian bertahun-tahun mulai naik lagi. Sekarang sudah punya 40 perusahaan. Masih tetap setia. Masih tetap harmonis ya, mudah-mudahan kita doakan. Itu contoh rumah tangga yang diberkahi. Tapi Kang, maaf saya potong, karena layangan putus ini kan tidak hanya terjadi di Mas Aris, keluarga Mas Aris saja kan, sebenarnya di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ini banyak terjadi layangan-layangan yang sering putus nih. Jadi bagaimana nih cara seorang suami atau seorang istri ketika dilanda bencana atau masalah, bagaimana mereka menyelesaikan solusi? Karena kata Kang Rizal tadi kan, keluarga itu bukannya kayak fairy tale, bukan hanya happy ending, tapi selalu akan ada masalah, selalu akan ada diganggu oleh setan. Nah, menurut Kang Rizal, bagaimana nih supaya seorang suami atau seorang istri itu mencari solusi ketika keluarganya ini ditempa masalah yang besar? Nah, gimana Kang Rizal? Pertama ya tentu kita ngadu ke Allah ya. Kalau ada masalah gitu, seberat apapun itu masalahnya, kita ngadu, curhatnya dulu tuh sama Allah. Misalnya pasangan kita ditimpa penyakit gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah lapor sama Allah dulu gitu kan, minta tolong sama Allah dulu, bukan ke dokter dulu, bukan obat dulu, bukan ke klinik dulu, tapi ngadu dulu sama Allah. Ketika pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita curhatnya sama Allah, karena pasangan kita punya Allah. Kita cuma dititipin doang. Nah, kalau dititip kan bukan punya kita. Betul. Allah yang nyiptain, Allah yang tahu dia seperti apa. Allah yang punya, ya kita minta sama yang punya. Kita minta tolong sama yang
maha menciptakan yang maha besar gitu kan ya. Betul. Allah yang menciptakan kita semua. Pertama itu dulu gitu. Kalau ada masalah kita minta, ya Allah mohon solusinya. Ini di keluarga kami lagi ada masalah begini. Berdoa aja dulu. Nah, baru ikhtiar. Jangan kebalik gitu kan. Ikhtiar dulu. Setelah 20 dokter didatangi nggak sembuh-sembuh baru berdoa. Itu kebalik. Itu salah gitu kan. Terus begini, kalau ada masalah, ini juga tergantung masalahnya seperti apa. Karena dalam Islam juga perceraian itu dibolehkan. Oh, oke. Hanya saja dibenci oleh Allah gitu kan. Boleh, hanya saja dibenci oleh Allah. Nah, kalau menurut saya pasangan suami istri itu kalau misalnya masalahnya hanya sekedar ekonomi gitu ya. Hanya sekedar misalnya suaminya di PHK, kemudian miskin atau bangkrut bisnisnya, atau masalah karakter, masalah aku nggak suka sifat dia, atau masalah keluarga, atau masalah lain lah gitu kan. Kalau menurut saya itu harusnya masih bisa dipertahankan. Oke. Tapi kalau masalahnya udah menyangkut urusan akidah, gitu ya, misal suaminya udah nggak mau sholat, suaminya sudah tidak menafkahi lahir batin, suaminya selingkuh, misalnya, atau suaminya sudah kecanduan judi, narkoba dan lain sebagainya, ya memang sih better cerai sih gitu kan. Walaupun masih bisa dipertahankan, tapi kalau untuk urusan akidah gitu ya, dia udah misalnya sudah terjebak ke dalam maksiat, berani meninggalkan sholat, berzinah, kemudian terjerumus dengan riba, hutang segala macam, ya itu kalau mau bercerai ya silahkan, boleh saja. Tapi kalau untuk urusan tadi ya, ini masih baik, suaminya masih soleh, masih baik, hanya saja sedang di PHK, hanya saja lagi bokeh aja, lagi nggak punya duit gitu kan. Teh Dini juga kan owner Moza pernah bangkrut. Betul. Gitu kan. Pernah tinggal di kosan satu petak 3x2,5 meter bersama ketiga anaknya waktu itu. Ya sekarang kan bisa punya rumah lagi gitu. Kalau hanya untuk masalah ekonomi mah gitu. Betul. Menurut saya sih itu gitu. Kalau masalahnya hanya gitu kan urusan dunia, harus bisa dipertahankan. Ya. Ada quote yang keren dari Ustadz Luqmanul Hakim tuh. Sebesar apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Kata beliau begitu. Ya gitu. Ya saya juga dalam berumah tangga ya selama 4 tahun lebih ini banyak masalah ini. Tapi yakin saja Allah pasti tidak akan menguji hambanya di luar dari batas kemampuannya gitu. Oke, itu ya mungkin ya. Nah, Kang Rizal nih, ketika kita mengeluarkan info tentang adanya Kang Rizal sebagai pemateri dan juga tema kita Layangan Putus, itu tuh banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Wah, dan nanti insya Allah ada fishball-nya. Nanti Kang Rizal akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang di sini dan mungkin langsung Kang Rizal bisa jawab langsung. Ya, mewakili. Insya Allah. Langsung ambil aja satu dulu. Ya, kita lihat. Oke, bismillah ya. Coba biar saya yang bacakan ya Kang. Oke, waduh. Mic-nya kejauhan ya. Oke, dari Mbak Herlina Wati 393 ya. Untuk Kang Rizal, maaf izin bertanya Kak. Apa yang harus dilakukan ketika mertua sangat ikut campur dalam masalah keluarga? Wah. Dan bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang hampir hancur? Terima kasih. Waduh, ini berat banget pertanyaan. Wah. Masalahnya yang ditanya juga rumah tangganya baru 4 tahun, 5 tahun. Iya. Tapi kan jadi ini tentang ini tuh lebih ke ketika mertua sangat ikut campur dalam masalah keluarga, satu. Dan yang kedua, bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang hampir hancur? Waduh, 2 pertanyaan yang sudah sangat ini. Gimana nih Kang Rizal? Kira-kira menurut Kang Rizal? Saya mohon izin ya Bapak Ibu menjawab sesuai dengan pengetahuan dan kapasitas saya gitu. Betul. Tentu banyak orang-orang yang lebih layak untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Ini berat sekali pertanyaannya. Ya saya berusaha menjawab.
terkait masalah dengan mertua. Nah, gimana tuh? Ikut campur nih, ikut campurnya itu juga dalam hal apa gitu kan? Oke. Saya nggak tahu nih ikut campurnya apakah misalnya ngatur-ngatur suaminya untuk kerja di suatu tempat atau ngatur tempat tinggal atau ngatur-ngatur apa. Ya mungkin ikut campur lah, pokoknya ikut campur gitu kan urusan. Nah, kalau menurut saya yang pertama sih nggak tahu ini masih tinggal sama mertua atau misah gitu kan. Ya, kalau masih tinggal sama mertua lebih baik pindah dulu aja rumahnya. Jangan tinggal sama mertua dulu gitu, ngontrak lah atau ngekos lah gitu kan. Kalau saya dari awal saya langsung pisah. Saya langsung ngekos. Saya langsung ngontrak gitu kan sama istri. Itu juga membuat kita memiliki privasi, kita lebih tenang ketika ada masalah. Mertua nggak tahu, gitu kan. Orang tua kita nggak tahu ketika ada masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau serumah, ketika ribut suami istri ada masalah, ya kemungkinan besar tahu lah karena serumah. Kenapa dek? Kenapa kamu? Suami kamu kenapa? Gini-gini. Nah, menurut saya kalau masalah rumah tangga kemudian orang tua atau mertua tahu, itu bisa menjadi nambah besar gitu kan. Tergantung ya, ini masalahnya apa. Karena kemarin juga Ustazah Oki Sitiana Dewi viral kan. Oh iya, viral. Gara-gara KDRT gitu ya. Betul. Istrinya digampar sama suaminya katanya. Terus ada orang tuanya datang menutupi kelakuan suaminya. Itu netizen kontra gitu. Kamu harusnya cerita kalau KDRT. Ya saya setuju kalau KDRT itu tidak dibolehkan gitu kan, tidak dibenarkan. Tapi ini juga cerita ini juga sering disampaikan oleh ustadz juga. Konteksnya juga harus dipahami dengan menyeluruh, dengan komprehensif gitu. Nah, pertama itu dulu tadi. Kalau misalnya masih tinggal sama mertua, lebih baik coba izin sampaikan untuk tinggal terpisah dulu gitu. Terus ya komunikasi, sampaikan. Karena saya juga kenal beberapa teman saya yang bermasalah dengan mertuanya. Ya tadi, mertuanya ngatur-ngatur, mertuanya ikut campur, mertuanya begini-begini. Ya solusinya kalau menurut saya tinggal disampaikan bahwa misalnya mertua orang tua dari istri nih yang ngatur-ngatur si suaminya, menantunya. Ya suaminya yang ngomong sama mertuanya, misalnya bapak atau ibu mohon maaf, saya tidak nyaman begini, saya ingin seperti ini. Mohon izin karena saya adalah pemimpin keluarga, karena saya adalah suami, karena saya adalah pemimpin rumah tangga, izin saya yang mengambil kebijakan, izinkan saya untuk mengambil keputusan karena insya Allah saya juga tahu yang terbaik gitu. Mohon arahan, mohon bimbingan dari bapak dan ibu mertua, tapi izinkan saya yang mengambil keputusan gitu kan. Nah itu tinggal ngobrol, tinggal ngomong. Emang ngomong gampang sih Kang ya gitu. Sulit. Gimana kalau nggak disampaikan gimana? Ya betul. Tapi Kang ini saya kan yang bertanya ini ibu-ibu ya. Kemungkinan besar problemnya ada di orang tua suami nih. Ketika menikah tetap surga suami tersebut berada di telapak kaki ibunya. Betul. Nah ini bagaimana nih cara seorang istri mungkin ketika suaminya itu taat kepada ibunya itu bagus, tapi ketika memang hal-hal yang tidak layak untuk diikut campurkan nih oleh ibu dari suami tersebut ini, nah bagaimana cara seorang istri untuk menyampaikan ke suaminya sehingga suaminya juga tidak takut nih untuk menyampaikan ke ibunya. Nah gimana nih Kang? Nah ini juga penting ya dipahami bahwa seorang suami, anak laki-laki itu mau sampai kapanpun ya tetap dia harus berbakti sama ibunya. Betul. Tetap surganya ada pada ibunya. Betul. Dia berharap ridho sama orang tuanya. Berbeda dengan perempuan, seorang istri ketika dia sudah menikah maka ridhonya ada pada suaminya. Betul. Nah ketika ada kasus misalnya ibunya dari suami itu misalnya mengatur gitu kan, memberikan apa-apa urusan rumah tangganya anak laki-lakinya, kemudian istrinya merasa tidak nyaman. Menurut saya ya istrinya harus ngomong, tapi ngomongnya jangan ke ibu mertuanya, ngomongnya ke suaminya. Biar suaminya yang ngomong ke ibunya gitu kan. Kalau misalnya tidak suka misalnya ibu mertuanya melakukan ini. Nah, si istrinya ini misalnya tersinggung atau tidak nyaman. Nah, istrinya harus ngomong ke suaminya. Jangan ngomong langsung ke ibu mertua. Nanti bisa
terjadi peperangan. Waduh, internal, perang dingin. Ngomong ke suaminya, ngomong baik-baik, Mas, betul, gitu. Karena suaminya juga harus mengerti, suaminya juga jangan egois, suaminya juga harus mendengarkan apa keluhan istrinya. Dengarkan apa keluhannya, dengarkan apa masalahnya. Kalau misalnya memang masalahnya ada di orang tuanya atau di mertua si istrinya, ya suaminya nih sebagai kepala rumah tangga dia harus membantu menyelesaikan masalah ini. Gitu. Solusinya gimana? Dibicarakan, dicari solusinya gimana. Kalau perempuan yang tadi yang tersakiti, yang terzolimi, suaminya benar-benar harus peka gitu kan, harus ngerti, harus nggak mau ngebantu. Apakah tidak takut jadi anak durhaka tuh Kang kalau kan, suaminya kan disampaikan baik-baik. Disampaikan baik-baik. Gitu ya. Kalau disampaikan baik-baik, menurut saya insya Allah sih bisa menerima gitu kan. Ya alasannya apa? Ini masalahnya apa? Kenapa nggak ini? Misalnya ibunya menyuruh begini, ya disampaikan biar dicari gitu loh solusinya, titik tengahnya gimana biar keinginan ibunya juga terpenuhi, keinginan istrinya juga terpenuhi, biar ibunya juga tidak tersakiti, istrinya juga tidak tersakiti, karena suami juga harus memikirkan perasaan istrinya gitu kan. Walaupun ya surganya ada di ibunya, dia tetap memuliakan ibunya, dia taat sama ibunya, tapi tetap jangan zolim juga sama istrinya gitu. Gimana biar istrinya juga tetap happy, tetap bahagia gitu kan. Ya karena mungkin Kang, mungkin perasaan seorang ibu ya ketika dia sangat sayang dengan anak laki-lakinya, dan ketika anak laki-laki itu menikah tuh kan menjadi hatinya tuh kan menjadi milik istrinya. Dan mungkin seorang ibu itu kan mungkin merasa itulah apa ya, tidak kehilangan sepenuhnya, tapi merasa sepenuhnya anaknya itu tidak menjadi milik dia gitu. Dan mungkin rasa sayangnya. Dan begitu juga sebaliknya dari sisi istrinya yang mungkin dia pengen nih suaminya tuh benar-benar perhatian dan semuanya tuh untuk istrinya memang, tapi kan ada tanggung jawab suami di mana dia harus menuruti seorang ibu. Nah ini terkadang ini menjadi apa ya, rebutan ya Kang secara tidak langsung, dan itu sangat sulit. Nah saya ingin menyampaikan terakhir nih Kang, karena ini mungkin kayaknya Bu Herlina curhat ya, waduh. Dan bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang hampir hancur Kang, ya Masya Allah. Ini hampir hancur definisinya mungkin itu hampir cerai. Nah bagaimana nih Kang untuk supaya berusaha ya mempertahankan rumah demi mungkin ya alasan yang terpenting mungkin demi anak nih, gimana Kang? Saya nggak tahu masalahnya apa. Hampir hancur tuh karena apa? Kan penyebabnya apa? Karena teman saya juga kemarin ya cerita rumah tangganya sudah sedang proses di pengadilan tuh karena suaminya selingkuh, narkoba, kemudian sudah tidak menafkahi lahir batin, ya itu mah lebih baik bercerai kalau masalah seperti itu mah. Gitu. Saya nggak tahu ini masalahnya apa. Kalau masalahnya bukan itu, bukan yang serius, tapi ya kalau masalahnya misalnya ekonomi gitu ya, ekonomi atau hanya karakter, sifat gitu. Atau orang ketiga. Ya kalau orang ketiga mah gimana tuh orang ketiga? Kalau orang ketiga, misal dia sudah selingkuh, sudah berzina, ya tobat ya, gitu. Kalau mau dipertahankan, masih percaya suaminya masih mau setia, monggo silahkan. Tapi kalau udah nggak percaya, tidak ada perubahan, cerai, ya silahkan saja. Boleh kalau perceraian itu dibolehkan. Hanya saya dibenci oleh Allah gitu. Allah ya. Sesuai dengan tinggal sekarang nih rumah tangga nih kalau dilanjutkan lebih banyak madorotnya atau enggak gitu. Kalau sekiranya kebersamaan ini ketika suami dan istri ini bersama-sama, tetapi kebersamaannya ini tidak semakin dekat sama Allah, maka tidak baik berarti mereka berdua bersama, lebih baik berpisah. Karena ada kisah seorang laki-laki dan perempuan, suami istri, pezina, pendosa, mereka menikah, mereka menikah. Kemudian setelah beberapa tahun, suaminya mendapatkan hidayah. Suaminya kemudian hijrah. Tapi dia ngajak istrinya nggak mau diajak hijrah, gitu. Suaminya udah mau sholat, suaminya udah hijrah, udah tobat, nggak mau maksiat lagi. Tapi istrinya nggak mau. Ya akhirnya berpisah mereka.
kemudian suaminya menikah lagi dengan perempuan yang solehah gitu kan. Nah, jadi kebersamaannya ini, apakah suami istri ini ketika dia bersama dalam ikatan pernikahan, apakah kebersamaannya mereka itu menambah amal soleh, apakah kebersamaannya itu meningkatkan amal solehnya, menambah pahalanya, apakah dengan bersama-sama kita makin rajin sholatnya, makin rajin ibadahnya, atau malah sebaliknya. Betul. Nah, kalau malah sebaliknya, lebih baik jangan dipertahankan. Ya misal istri ini kalau sama suaminya disuruh buka hijab, nggak boleh sholat, disuruh terlibat ke rentenir, ke riba, itu kan nyuruh maksiat suaminya. Nah, kalau kayak begitu nggak usah dipertahankan. Kalau menurut saya menurut saya gitu kan. Tapi kalau masalahnya hanya sekedar ekonomi gitu kan, masalah karakter segala macam, tapi dia masih ini kebersamaan ini masih baik gitu ya, bisa mungkin sih dipertahankan sih kalau menurut saya. Gitu. Baiklah, terima kasih Kang Rizal untuk acara sesi podcast ini. Waduh, udah nggak kerasa 50 menit Kang. Lama, Masya Allah, memang kalau bicara dengan Kang Rizal ini daging semua. Wah, isinya daging semua. Insya Allah kita akan mengundang Kang Rizal di episode selanjutnya ya Kang ya. Jangan bosan-bosan ke podcast kita ini. Insya Allah semoga bermanfaat Kang Rizal. Semoga juga podcast ini menjadi suatu inspirasi bagi anak muda yang di luar sana. Oke. Terima kasih Kang Rizal. Terima kasih Kang Ozi. Oke. Begitu saja saya tutup podcast hari ini. Hijrah Brother Podcast episode kali ini udah berakhir. Insyaallah kita akan sambung di minggu depan dengan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.